Tuhan. Bapak Ibu, saya memberi judul renungan kita pagi ini bersama-sama menghadirkan Allah dalam perkataan profetik. Bapak Ibu, menjadi orang yang percaya saat kita menyatakan diri kita bahwa Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup membawa saya kepada keselamatan yang kekal. Hanya di dalam nama-Mu sajalah Tuhan Yesus bahwa aku akan mendapatkan keselamatan. Maka saat itu pula kita akan membawa diri kita ini masuk ke dalam dunia supranatural, Bapak Ibu ya. Kita sebagai umat percaya harus memahami dan harus mengimani bahwa kehidupan kita masuk juga ke dalam kehidupan supranatural atau adikodrati ya, atau ada di dalam kehidupan roh. Dalam artian meskipun kita ini tinggal di dalam dunia, masih tinggal dalam dunia, kita masih merasa lapar, kadang-kadang merasa jengkel, kadang marah, kadang kita juga merasa mempunyai gairah untuk mendapatkan satu hal gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan pada awal diskusi kita pagi ini adalah bahwa kita masuk ke dalam dunia supranatural atau dunia yang dikodrati, yang kadang-kadang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran nalar gitu ya. Itu satu hal yang istimewa yang kita mesti sadari bahwa kita menerima hal ini daripada Kristus Yesus ya Bapak Ibu ya. Bahwa tujuan utama kekristenan kita adalah menghadirkan Allah di dalam gaya hidup kita. Saat kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menerima Ia masuk ke dalam kehidupan kita, kita mempersilahkan Roh Kudus yang hidup bekerja di dalam kehidupan kita, maka secara hal yang adikodrati pun kita harusnya menghadirkan Allah di dalam setiap gaya hidup kita. Baik itukah perasaan, baik itu pikiran, kehendak, perbuatan, pekerjaan, karakter, bahkan kalau dipuisikan nafas kita mengandung kehadiran Allah gitu ya. Itu satu hal yang menarik Bapak Ibu, di mana kita ini manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kelemahan, tapi karena kita menyatakan diri kita menjadi anak-anak Kristus, menyatakan diri bahwa kita percaya pengorbanannya di atas kayu salib, kita tinggal bersama-sama dengan Kristus dan kita menghadirkan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam arti Bapak Ibu, bahwa bisa enggak setiap umat yang percaya itu tidak menghadirkan Allah? Apakah bisa orang yang sudah mengutarakan kepercayaannya kepada Kristus tidak menghadirkan Allah di dalam kehidupannya? Apakah hal itu mungkin Bapak Ibu? Menurut saya, menurut hikmat saya, itu adalah hal yang sangat mungkin. Karena kita masih punya kehendak bebas, kita masih menjadi manusia yang tinggal di bumi yang boleh memilih oleh Tuhan, mau memilih kebenaran ataukah tidak, memilih melaksanakan kehendak Tuhan atau kehendak kita, ya. Jadi menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita adalah pilihan kita, adalah usaha daripada kita, gitu ya. Ada usaha yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Bukan hanya kita duduk diam lalu Allah hadir gitu ya, tentu Tuhan itu maha hadir gitu ya. Tetapi ada satu hal di mana kita harus berusaha, kita harus melakukan usaha untuk Allah itu hadir melalui gaya hidup kita, melalui pikiran, perasaan, kehendak, dan lain sebagainya. Ya, mungkin hari ini saya akan banyak sharing Bapak Ibu mengenai pengalaman-pengalaman rohani saya, keluarga, bersama lingkungan, dan juga beberapa hal dari kesaksian ya. Ada beberapa hal yang membuat kita ini bisa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Saya yakin 4 pilar kehidupan kekristenan Bapak Ibu sudah paham ya, mengenai doa puasa, mengenai pujian penyembahan, mengenai pembacaan firman Tuhan, dan hal-hal itu yang yang dapat menghadirkan hadirat Allah di dalam setiap kehidupan kita ya. Doa, puasa, saya yakin kita semua sudah mengerti hal ini. Pujian penyembahan yang sangat punya kuasa gitu ya. Di dalam pujian penyembahan ada mujizat, ada kesembuhan, pemulihan, dan lain sebagainya. Di dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja, ada perkataan-perkataan Allah yang menimpa kita dan kita diperbarui ya. 4 pilar kehidupan kekristenan ini saya yakin kita semua sudah mengerti Bapak Ibu ya. Tapi pagi ini saya ingin sekali menyaringkan mengenai bagaimana kita ini menghadirkan Allah di dalam perkataan profetik ya.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama baca di dalam Matius 16 ayat 19 ya. Saya mungkin akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara. Matius 16 ayat 19 ya. Satu perikop ini dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 bercerita mengenai pengakuan Kristus, di mana saat Yesus tiba di daerah Kaisaria di Filipi ya. Saya akan bacakan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ada terjemahan yang mengatakan kunci-kunci, jadi bukan hanya single ya, tapi kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, Bapak Ibu, jika kita benar-benar mencermati satu ayat ini, Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak Ibu akan merasa digugah gitu ya. Bapak Ibu akan merasakan satu semangat yang baru. Betapa anak-anak Tuhan, betapa murid-murid Kristus. Dan itu terjadi kepada kita, bahwa kita ini diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Nah, latar belakang dari satu perikop ini menurut hikmat saya, Bapak Ibu, bahwa saat itu, saat Yesus kan waktu pelayanan Yesus suka bergerak mana-mana gitu ya, ke banyak daerah gitu ya. Dan saat itu tibalah ia di daerah Kaisaria Filipi. Daerah itu daerah yang agak agak minggir gitu ya, bukan daerah yang besar, bukan daerah yang ramai, tapi daerah yang agak minggir gitu, sehingga Yesus punya banyak waktu untuk bersama dengan murid-muridnya saja gitu ya. Karena waktu itu tidak banyak dikerumuni orang, karena daerahnya menepi gitu ya. Dan itulah saat Yesus banyak mengajarkan hal-hal yang lebih private kepada murid-muridnya ya. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa mungkin ada waktu-waktu di mana kita pelayanan ke banyak daerah, pelayanan ke banyak orang, pelayanan kemana-mana gitu ya, bahkan menjangkau bangsa-bangsa. Tapi ada waktunya Yesus berikan teladan untuk kita juga mengarahkan diri kita sepenuhnya kepada keluarga, ya, pada anak istri, kepada suami gitu ya. Jangan sampai pelayanan kita yang sampai kemana-mana menjangkau banyak jiwa, tapi di dalam sendiri kita tidak memberikan teladan kepada mereka gitu ya. Nah, saat itu jadi Yesus punya banyak kesempatan untuk berdiskusi, untuk untuk memuridkan murid-muridnya gitu ya. Dan ada masa di mana mereka bertanya siapakah Yesus gitu secara singkatnya ya. Dan kemudian pada ayat ini, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Bapak Ibu, adakah Tuhan yang seperti Allah kita? Adakah Tuhan sesembahan yang seperti Yesus? Tidak ada. Betapa istimewanya kita di mata Tuhan. Betapa dia itu memberikan kuasanya kepada setiap kita yang percaya. Sekali lagi saya akan bacakan. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apapun itu. Ya, apapun yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apapun yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Ada hubungan antara bumi dan surga yang sedemikian dekatnya Tuhan berikan, yang sedemikian terjangkaunya yang Yesus berikan untuk setiap anak-anaknya yang percaya. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Ada kuasa untuk menciptakan di dalam ayat ini menurut saya. Terlepas bahwa secara kontens ayat ini bercerita mengenai pengajaran ya, bahwa nanti kuasa ini akan diberikan setelah Yesus naik ke surga, dan kuasa kunci-kunci kerajaan surga diberikan oleh murid-muridnya untuk mereka boleh menyebarluaskan nama Tuhan Yesus. Tapi dalam ini menurut saya Bapak Ibu adalah satu hal yang perlu kita garis bawahi, di mana ada satu ikatan yang kuat antara bumi dan surga melalui kuasa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang percaya. Ya, bahwa ada kuasa untuk mencipta. Sama seperti, mari kita mengacu Bapak Ibu, pada saat ada firman diceritakan, ikat di bumi terikat di surga, lepas di bumi terlepas di surga. Ada kuasa mencipta yang diberikan. Maka mari kita kembali kepada Kejadian 1, di mana Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan menciptakan bumi, langit dan bumi dan segala isinya dengan berfirman, dengan berkata-kata, dengan mengucapkan, ya, terjadilah.
bahwa Tuhan memandang itu baik, terjadilah. Tuhan berfirman, terjadilah langit dan bumi, samudra, raya, bahkan pohon, binatang, dan lain sebagainya melalui firman yang diucapkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini saya belajar bagaimanakah kita ini punya kuasa untuk juga mencipta, kuasa untuk mengikat yang di bumi ini supaya juga terikat di surga. Kuasa mencipta, kuasa memperkatakan, yang kita lepas di bumi ini juga terlepas di surga. Itu bukan satu hal yang gemen-gemen ya, kalau orang Jawa bilangnya gemen-gemen, apa ya kalau orang kalau bahasa Indonesia gemen-gemen itu apa ya, saya agak sulit menerjemahkannya. Gemen-gemen itu bahasa yang apa yang kokoh gitu ya. Enggak, bukan hal yang sepele, bukan hal yang sekedar saja. Tapi ayat ini berkata, engkau ikat di bumi terikat surga, lepas di bumi terlepas di surga, adalah satu hal yang luar biasa yang kalau kita mau cermati dan kita imani bersama, Bapak Ibu. Saya akan bacakan satu ayat terkait dengan kuasa mencipta dengan mengacu kepada Kejadian 1 di mana Allah menciptakan surga, menciptakan bumi dan segala isinya ya. Amsal 18 ayat 21, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat hafal ayat ini ya. Amsal 18 ayat 21 di mana firman berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Bapak Ibu, seringkali eh, kita ini suka lepas di dalam berkata-kata ya. Terutama saat kita ini bekerja di ladang misi, menjangkau anak-anak gitu ya. Saya ambil lingkup kecil dulu ya, lingkup keluarga ya. Mamah-mamah ini kan suka cerewet ya Bapak Ibu ya. Mamah-mamah ini biasanya kalau sudah di dalam rumah dia satu sosok yang paling cerewet, ya. Satu sosok yang paling banyak ngomong gitu ya. Suka kadang-kadang kalau anak nakal kita suka bilang nakal, anak nggak pinter kita suka bilang nggak pinter dan lain sebagainya ya. Itu satu hal yang sederhana yang sering dikerjakan di dalam rumah Bapak Ibu. Nah, satu kali bahwa saya ini punya seorang anak yang aduh kalau saya ceritakan itu anak ketiga saya ya, laki-laki namanya Cucu gitu ya. Sejak kecil jadi dari dia sudah mulai bisa berjalan gitu ya, dia sudah mulai bergerak, entah itu merangkak, entah jalan, entah lari gitu ya. Sejak usia itu sampai dengan usia dia kurang lebih 9 tahun, kira-kira kelas 4 SD. Saya ingat sekali masa itu. Sejak saat anak ini bisa bergerak dengan sendirinya sampai dengan dia kelas 4 SD. Bertahun-tahun itu saya mengalami bahwa anak ini wah gitu ya, luar biasa ya. Dia suka rusak barang-barang gitu ya. Begitu anak ini bisa jalan, seluruh tanaman saya yang di halaman tuh rusak semuanya Bapak Ibu ya. Zaman gelombang cinta, zaman apa itu ya, hancur sama dia. Padahal baru bisa jalan ya. Dia 9 bulan sudah bisa jalan dan dia sudah bisa menghancurkan tanaman-tanaman saya ya. Kemudian saat dia sudah mulai beranjak besar, dia sudah bisa bermain dengan teman-teman di tetangganya gitu ya. Dia ini suka mukul anak-anak tetangga saya gitu ya. Tambah besar, dia suka merusak-rusak barang. Dengan usia yang baru beberapa tahun dia sudah bisa memukul laptop saya sampai pecah gitu ya dengan sebuah kursi gitu ya. Anak ini sungguh luar biasa. Ketemu teman dia langsung pukul. Kalau ketemu teman langsung pukul gitu ya ceritanya ya. Dan dia tidak mau berbagi. Kalau dia punya makanan dia akan kenyangkan diri dia. Dia tidak mau berbagi. Sewaktu-waktu dia berantem dengan kakaknya dan kami sedang pergi gitu ya. Dia ambil pisau di dapur, dia berantem bawa pisau itu ya. Usia berapa ya? Mungkin kelas 2 kelas 2 SD-an gitu ya. Anak saya kelas 2 SD. Ambil pisau dia kejar kakaknya ya karena berantem. Kemudian salah seorang telepon saya kami pulang gitu ya. Kemudian saat anak ini masuk ke dalam dunia sekolah, hampir setiap hari saat saya jemput dia sekolah, pasti ada orang tua yang datang ke saya dan bilang, Bu Eli, anakku dipukul Jojo. Bu Eli, anakku digigit Jojo. Bu Eli, sampai sewaktu-waktu ada seorang ibu yang telepon saya bilang, Bu, anak saya besok enggak berani sekolah karena katanya nggak dikasih bangku sama cucu gitu ya. Jadi anak ini sungguh luar biasa. Saya sudah coba semua pendidikan anak ke anak ini saya sudah terapkan. Saya sudah baca buku, saya sudah lihat tuntunan di Google dan lain sebagainya. Saya sudah
pernah tali dia di satu pohon gitu ya, jam 9 pagi saya tali dia di pohon belimbing gitu ya, sampai muka dia merah, dia nangis, saya enggak tolong. Orang tua saya mau nolong, saya larang gitu. Sampai dengan kekerasan seperti itu, anak saya enggak berubah sama sekali. Dan Bapak Ibu, satu hal yang kemudian diingatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi anak saya ini, dan Tuhan mau mengajarkan kepada anak saya ini suatu perubahan di mana tidak perlu pakai turut campur daripada kekerasan. Suatu waktu Tuhan ajarkan demikian. Saat engkau bangun pagi hari, anakmu bangun pagi hari, tumpangi tangan anakmu. Katakan, cucu pintar, cucu pandai, cucu penuh belas kasihan, cucu murah hati. Hanya itu saja Bapak Ibu yang saya ucapkan tiap hari. Apakah anak saya berubah saat itu? Enggak. Anak saya tetap nakal, tetap pukul temennya gitu ya. Sampai ada sewaktu-waktu di titik tertentu saya disadarkan bahwa anak saya ini sudah berubah. Bahwa Bapak Ibu, anak saya bisa memberi, dia bahkan bisa menyerahkan seluruh makanan yang dia punya untuk orang lain. Itu satu hal yang indah. Dan sampai sekarang anak saya diubahkan Tuhan menjadi anak yang murah hati. Hanya dengan ucapan saya, bukan dengan tangan saya, bukan dengan didikan keras, tapi hanya oleh perkataan saja anak saya ini diubahkan, Bapak Ibu. Nah, itu dari lingkup keluarga. Dari lingkup keluarga saja anak saya sudah mengalami gitu ya, di mana anak saya perempuan dulu juga begitu, lulus SD, dia ingin masuk ke sekolah SMP favorit, tapi nilai matematika dia tidak pernah nyampe 7 ya. Dia sama seperti mamahnya yang tidak terlalu pintar untuk berhitung. Sewaktu-waktu dia nangis di hadapan saya bilang, Mama aku mau masuk SMP 1, aku nggak mau masuk SMP lain, karena SMP itu SMP favorit di kota kami ya. Aku nggak mau, aku mau ujian Eptanas. Kalau aku nggak lulus kayak gitu ya, dia dijeli kehidupannya dengan hal-hal yang negatif. Suatu waktu saya berkata, setiap pagi bangun tidur, lihat kaca, gitu ya. Saya ajak anak saya di depan kaca, saya bilang ke tembok, ke kaca itu. Grizzly dia sebut namanya, anak yang diberkati Tuhan, anak yang pintar, anak yang pandai, bisa matematika. Setiap waktu dia mau belajar, saya minta dia berdoa dan mengatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu, saat ujian saya dikejutkan bahwa anak saya punya nilai 9 di matematika. Itu satu hal yang secara pikiran saya itu tidak masuk, karena saya tahu anak saya gitu ya. Dan itu satu hal yang tidak masuk akal. Dan Tuhan berikan itu melalui kuasa mencipta. Itu dari lingkup kecil Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana saat kita ini tidak bisa mengucapkan kuasa mencipta itu dengan baik. Kita tidak bisa menghadirkan Allah melalui perkataan kita. Ada satu kesaksian Bapak Ibu, di mana saat ada, kalau di kepercayaan saudara kita di Katolik ya, ada roti hosti itu ya. Mereka maju satu-satu gitu ya. Singkat cerita ada seorang anak yang tidak sengaja menumpahkan hosti. Nah, pemimpin upacara saat itu marah-marah gitu ya, marah-marah kepada anak ini dengan memperkatakan, kamu anak nakal, kamu kurang ajar gitu ya, kamu tidak baik, masa depanmu berantakan, kamu kecil susah diatur dan lain sebagainya ya. Singkat cerita Bapak Ibu, kedapatan bahwa anak ini menjadi salah satu pemimpin komunis dunia yang sangat terkenal ya, saya tidak bisa sebutkan namanya, menjadi salah satu pemimpin komunis yang terkenal di dunia. Beda lagi dengan satu cerita di mana kejadian yang sama, bahwa anak ini menumpahkan hosti secara tidak sengaja dan pemimpin agama itu berkata, enggak apa-apa gitu ya. Kamu diberkati Tuhan, kamu anak yang pintar, kamu anak yang manis. Dan sewaktu-waktu dia mendapatkan bahwa anak ini menjadi salah satu pemimpin agama juga yang mempunyai banyak berkat yang dia curahkan kepada dunia. Sedemikian hebat Bapak Ibu ya. Dan saya alami sendiri bahwa orang terdekat saya, ibu rohani saya waktu itu, saat ini sudah almarhumah, dari kecil dia diungkapkan kan suka nyanyi gitu ya, sekolah minggu suka nyanyi ya. Dia diomong sama orang tuanya, sama ibunya bahwa sudah nih, stop nih, suaramu jelek gitu ya. Kamu enggak bisa nyanyi, suaramu false gitu ya. Sejak saat itu, dia menyimpan rasa sakit dan dia enggak bisa nyanyi sampai dengan usia hampir 60 tahun. Setelah saat usia hampir 60 tahun, ada doa penyembahan, ada doa pemulihan, dia diingatkan oleh Roh Kudus waktu-waktu bahwa dia pernah dikutuki oleh ucapan orang tuanya, dia tidak bisa nyanyi.
Dan saat itu dia lepaskan pengampunan. Sejak saat itu dia bisa menyanyi merdu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu, satu hal yang sederhana, melalui ucapan mencipta. Mari kita berhati-hati mengenai pelayanan kita, melayani anak-anak asuh kita. Mari kita juga ajarkan hal-hal ini kepada mereka ya. Bahwa kita punya kuasa untuk menghadirkan Allah di dalam perkataan kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak menghadirkan Allah untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk anak-anak di dalam otoritas kita, Bapak Ibu ya. Adalah satu hal yang menakutkan gitu ya, saat mulut kita ini mengucapkan satu hal yang tidak memberkati. Ada satu hal, Bapak Ibu, sebenarnya saya malu ya untuk sharingkan hal ini, tapi ini pengalaman pribadi saya. Beberapa tahun yang lalu, saya potong pendek ya seperti ini ya. Karena dulu rambut saya itu panjang. Saya suka rambut panjang yang sampai hampir ke di panjang lah ya, panjang gitu ya. Sewaktu-waktu saya ini pengen potong pendek gitu ya. Dan itu potong pendek saya pertama yang paling pendek gitu Bapak Ibu ya. Dengan semangat gitu ya, saya ini pulang ya. Karena saya merasa saya punya gaya baru gitu ya. Karena dulu saya ini suka cuman kuncir aja dan saya coba untuk potong pendek. Saya masuk rumah dengan percaya diri, saya tanya ke suami saya gitu ya, Bibi, rambut saya baru, bagus enggak? Sebagai seorang wanita tentu saya ingin jawaban, oh bagus, bagus gitu ya. Tapi saat itu suami saya ya guyon ya, saya tahu dia guyon, saya tahu dia bercanda. Dia bilang, kayak orang idiot. Dia bilang begitu Bapak Ibu. Wah, saat itu langsung menusuk di dalam hati gitu ya. Dia bilangnya sambil senyum, tapi itu menusuk di dalam hati saya. Dan saya simpen kata idiot itu bertahun-tahun lamanya. Menusuk di hati saya. Dan itu membuat saya tidak menghormati suami saya sebagai selayaknya seorang istri menghargai suami. Itu membuat bahwa saya tidak menghargai pun setelah itu. Itu membuat saya menjadi satu pribadi yang engkau mengasihi orang lain di luar sana, tapi engkau tidak mengasihi orang yang ada di dekatmu. Dan itu saya hidupi bertahun lamanya ya. Kurang lebih 1 atau 1,5 tahun saya hidupi hal itu. Sehingga saya tidak punya ketundukan kepada suami saya. Saya merasa saya bukan orang yang dicintai oleh suami saya. Saya bukan merasa orang yang di apa ya, bukan nggak disayang gitu ya. Secara saya berusaha untuk mendapati diri saya ini baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang konyol, di mana suami saya mengatakan hal itu sebagai suatu guyonan. Telinga saya mendengar, hati saya menerima, satu hal menjadi buruk untuk diri saya. Satu kata kecil saja. Dan dari saya ini saya belajar Bapak Ibu. Suatu-waktu Roh Kudus ingatkan perkara sepele ini ternyata menusuk dan melukai hati saya demikian dalam gitu ya. Dan membuat tugas saya sebagai seorang istri tidak terjalankan dengan baik. Dan saat Roh Kudus ingatkan, saya minta ampun kepada Tuhan dengan luar biasa. Saya nangis, saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saya juga minta ampun kepada suami. Dan suami pun tidak menyadari bahwa hal itu menusuk saya, tidak tahu. Dan mulai sejak saat itu saya berusaha benar untuk menjaga lidah saya ini tidak berkata-kata sembrono, Bapak Ibu. Dan seringkali kita ini suka ngomong nyeletuk gitu ya, yang mungkin kita tidak tahu itu menyakiti orang lain. Ya, nyeletuk aja. Tapi kita tidak tahu bahwa itu kuasa, bukan kuasa untuk menciptakan kehadiran Allah, tapi perkataan untuk menjauhkan kehadiran Allah. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saat kita ini sudah dituntun Tuhan untuk kita ini menjadi pemberita firman dimanapun kita berada, menjangkau banyak jiwa, menjangkau jiwa anak-anak itu ya, dan terutama pada pelayanan Gloria Misi ini kan kita terjun di dalam dunia anak-anak. Bagaimanakah kita sebagai orang tua saat kita ini tidak bisa menghadirkan Allah di dalam perkataan-perkataan kita? Saya belajar banyak dari apa yang dikerjakan oleh Bapak Purnomo dengan anak-anak di Kota Ungaran saat ini ya. Ada puluhan anak yang beliau sedang rami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat pada masa-masa yang akan datang. Kalau Pak Purnomo tidak punya kata profetik menghadirkan kuasa Allah kepada anak-anak, saya yakin anak-anak tidak akan bisa dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam iman mereka akan Tuhan.
Bapak Ibu, mari saya ajak untuk kita semua bersama-sama pada lingkup kecil kita dulu, diri kita sendiri. Jangan pernah berkata bahwa saya tidak bisa apa-apa gitu ya. Lalu lingkup keluarga kita, ucapkanlah kata-kata yang manis kepada suamimu, kepada istrimu. Mungkin keadaan itu belum ada, tapi ucapkanlah sesuai dengan firman Tuhan, ucapkanlah hal itu sebagai profetik ya. Kemudian kepada dunia pelayananmu, kepada anak-anak asuh kita semua, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi jemaat kita mungkin ya. Dan Bapak Ibu, mari kita juga melangkah untuk memberkati kota dan bangsa Indonesia. Ada banyak sekali nubuatan mengenai bangsa kita ya, bahwa ini masanya untuk bangsa kita menerima hujan pertobatan yang luar biasa. Eh, Pertobatan yang massal yang Tuhan sudah kerjakan di negara-negara yang lain, Bapak Ibu ya, di Korea sudah pernah mengalami, di Nigeria saat ini masih begitu menggebu-gebu ya, ada puluhan juta orang bisa berkumpul bersama-sama. Ada satu hal yang saya pelajari bahwa di pertemuan-pertemuan massal, Bapak Ibu ya, salah satu contoh di Nigeria, Bapak Ibu bisa cek itu di YouTube dan lain sebagainya ya. Mungkin Bapak Ibu punya perkataan, punya pemikiran, mana mungkin itu terjadi di Indonesia, mana mungkin itu terjadi di kota kami gitu ya. Bapak Ibu, saya mengajak untuk Bapak Ibu, jangan batasi hal itu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ini masanya untuk kota kita, untuk bangsa kita, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan, bisa menjangkau banyak jiwa dan Indonesia itu dimenangkan. Bapak Ibu bisa mungkin saat longgar nanti lihat di YouTube mengenai pergerakan kerohanian di negara Nigeria, di mana mereka datang dan tidak hanya duduk diam memuji mendengarkan firman, tidak, tapi mereka datang, ada satu pemimpin yang mereka memimpin dan hanya mengucapkan doa 1 jam. Dan setiap masing-masing pribadi orang yang datang, mereka mengucapkan firman, mereka mengucapkan kata-kata profetik, mereka menghadirkan Allah di dalam kata-kata mereka untuk apa yang mereka sedang kumpulkan, untuk apa yang mereka sedang impikan, untuk bangsa negara mereka. Mereka berkata-kata itu. Dan mereka tidak cuma mendengarkan orang berkata-kata, mereka juga berkata-kata. Contoh Bapak Ibu ya, mungkin kita punya pergumulan mengenai sakit penyakit ya. Katakanlah Tuhan engkau baik, engkau menciptakan aku sempurna, engkau sudah menebusku dengan darahmu yang mahal di atas kayu salib. Bahwa sakit penyakit bukan bagianku, bagianku adalah kesembuhan, kesehatan, tubuh yang bugar, berat badan yang proporsional. Dan di dalam alam roh kita menciptakan hal itu dengan iman, maka itu akan terjadi. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Dan saya mengajak untuk Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menggairahkan kembali diri kita untuk berkata-kata, menghadirkan Allah di dalam perkataan profetik ya. Kejadian baru 2-3 hari yang lalu Bapak Ibu, suami saya ini punya usaha ya, punya usaha poles mobil gitu ya, salon mobil. Ada masa di mana usaha itu naik turun ya, ya itu satu hal yang biasa menurut saya. Ada satu hari di mana suami saya harus menggaji karyawannya dan hari itu belum cukup dananya, ya. Dan kami belajar untuk diam diri, gitu ya. Hari itu suami saya tidak cerita banyak ya, karena kami ada kesibukan hari itu, jadi nggak cerita banyak. Sampai kak saya pulang kerja, Bapak Ibu ya. Saya pulang kerja dan suami saya bercerita pengalaman dia hari itu dengan Tuhan. Ada sejumlah uang yang dia harus penuhkan untuk untuk menggaji karyawan gitu ya. Sepanjang hari dia cuma berkata, Tuhan engkau memberkati aku, engkau mendatangkan pelanggan bagiku, aku dapat menikmati berkat-Mu hari ini, aku dapat menggaji karyawanku. Sepanjang hari dia hanya berkata begitu. Bapak Ibu kira-kira kalau Bapak Ibu jadi bos ya, anak buah harus gajian, kan enggak mungkin ya kita menahan hak karyawan untuk dapat gaji karena mereka juga dinanti oleh anak istrinya gitu. Kalau Bapak Ibu jadi bos, kira-kira deg-degan enggak gitu ya. Hanya tinggal 3 jam dan harus menggenapi pembayaran itu. Tapi saat kita mempunyai doa yang menghadirkan Allah, perkataan yang menghadirkan Allah, maka Allah hadir. Kuasa mencipta itu kita kerjakan. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Maka tergenapi Bapak Ibu. Belum waktu selesai pekerjaan,
dana itu sudah dibayarkan. Mana ada orang, jarang sekali orang datang ke tempat kami, mereka bayar duluan, itu jarang ya. Tapi hari itu pekerjaan belum selesai, orang itu sudah bayar duluan. Dan kami bisa membayar gaji karyawan dengan pepek gitu ya, dengan lengkap tanpa berhutang, dan kami masih punya sisa untuk hidup pada hari itu dan esok hari. Bapak Ibu, mari dengan pergumulan kita masing-masing, kita punya pergumulan yang berbeda-beda, mari kita bersama-sama untuk kita kembali menggairahkan diri kita, mempercayai diri kita, bahwa kita ini orang yang spesial di mata Tuhan, bahwa dengan kematian Kristus di atas kayu salib, kita sudah diberikan kuasa untuk mencipta, bahwa orang sakit kita doakan sembuh, orang yang sedang letih lesu kita doakan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan.